Ini lu pasti temuin di circle pekerjaan lu sebagai seorang sales. Dia tuh ngehalalin segala cara intinya dia bisa jualan. Iya, betul. Pasti Iya. itu banyak itu. Di Gue gua setuju. Iya. Gue pernah hampir pukul-pukulan karena itu. Ya, untuk anak-anak yang baru lulus atau yang masih takut di dunia sales ya, balik lagi ya. Ini banyak banget terjadi bro, kayak teman-teman adik gua gitu, kayak gua ngeliatnya tuh kayak pada takut masuk sales, bukan takut karena ya gengsinya gede. Jujur gue juga dulu waktu sebelum masuk ke dunia sales gitu ya. Apa ya? Nganggap sales, anjir sales apaan sih? Lu kenapa? Oke, halo teman-teman. Balik lagi bersama kita di Sebat with the Pangeran, agama nomor 1. Podcast nomor 2. Han, sini gue bisikin. Agama nomor 1, podcast nomor 2 ya. Hah? Serius lu, Gre? Oke, kali ini kita mempunyai bintang tamu yang spesial sih buat kita ya. Fenomenal gitu. Ya, spesial banget sih. Ya, yang bernama Irfan. Atau biasa dipanggil siapa, bro? Ipeng ya. Ipeng ya. Oke, jadi kita ngobrol, gue manggil lu Ipeng apa Irfan ya anaknya? Kalau ngobrol biasa Ipeng aja. Ipeng aja ya, udah terbiasa soalnya. Jadi Ipeng ini, Irfan sih. Irfan ini adalah seorang sales marketing otomotif. Otomotif ya? Lebih tepatnya spill sedikit Toyota. Okay. Toyota ya, di brand Toyota. Brand Toyota yang ada di Cibubur. Transyogi Toyota Jaya Cibubur. Adanya di Jalan Transyogi Cibubur. Oke. Nah, pengennya teman gue udah lama. Udah berapa lama lo kenal sama dia? Ada tahunan lah, pokoknya. Tahunan lah ya. Tahunan. Ya 1000 tahun adalah. Tua banget ya. Mungkin rekarnasi ya. Udah berapa kali itu. Nah, karena kita bergerak di bidang yang sama, gua sales marketing juga, dia marketing juga. Gua sering banget tukar-tukar pikiran sama dia. Apalagi di bidang yang kita jalanin. Soal penjualan lah ya terutama. Nggak jauh-jauh sih soal gimana lah kita jualan. Nyari solusi bareng-bareng. Gimana sih kalau ketemu customer yang dunia marketing macam-macam tuh customernya. Sepakat lah ya. Iya betul. Dengan semua latar belakang gitu. Cuma kan kalau gue dulu lebih ke ini brand yang ngejual tuh ke niaga gitu, usaha ya. Yang buat usaha. Kalau dia kan general, perusahaan ya jatuhnya. Iya, lebih ke itu hubungannya sama langsung ke pengusaha. Kalau dia kan masuk juga ke pengusaha, cuma lebih general. Perorangan ya jatuhnya ya. Nah bro, gimana? Jualan lu udah pasti banyak banget bulan ini dong. Amin lah ya. Amin dong. Amin. Sebenarnya yang mau gue tanyain bukan itu. Yang mau gue tanyain setelah lu lama nih di otomotif, kira-kira apa sih yang membuat customer tuh mantep nih beli di lu? Nah itulah. Kira-kira nih, pasti ada dong. Oh, ternyata kenapa customer salah satu secara umum ya, secara umum. Cuma ada kan customer yang pendekatannya harus agak aneh gitu. Tapi secara umum lah, kenapa orang beli di lu? Nah itu tuh. Lebih ke chemistry sih. Soalnya kalau chemistry udah ada gitu ya, kita ngapain aja enak. Jadi antara hubungan itu baik gitu loh ketika chemistry ada. Misal kayak lu sama gua nih yang udah tahunan gitu kan, udah tahunan kenal, chemistry-nya ada, makanya gua bisa di sini kayak gitu. Terus cara membangun chemistry itu salah satunya komunikasi sih. Komunikasi yang paling penting sama customer. Jadi kita say hey, ngucapin salam, nanya kabar gitu. Jadi nggak melulu jualan juga. Jadi dalam artian, sorry gue potong, nggak melulu soal jualan, nggak melulu soal ngebahas mobilnya. Iya, betul. Kan kadang kalau ngebahas mobil mulu bosan juga sih gitu loh. Pada dasarnya memang dia butuh mobil itu. Makan itu balik kebutuhannya kita kayak gimana? Betul. Jadi kayak
kita nggak melulu bahas mobil, tapi kita kayak ngebahas hal lain di luar mobil juga gitu loh. Jadi kayak ya kita like a friend aja gitu, kayak ngobrol sama teman, teman, tapi kita tetap memposisikan diri kita sebagai sales, ya. dia sebagai customer gitu. Tapi obrolan kita nggak terlalu intens ke mobil gitu loh. Gimana caranya nanti biar kita tuh nyambung tetap. Nah, tetap nyambung. Itu sih Itu paling penting ya. ngebangun chemistry dulu nih gitu. Kalau chemistry udah dapet, Baru tuh lu mulai kebutuhannya apa. ya gitu kan. kebutuhan. Tapi gue pengen nanya deh gini. Tipe customer apa sih yang lu kan udah lumayan lama nih di dunia sales kan ya? Tipe customer apa yang agak-agak sulit yang sampai saat ini lu masih tetap harus belajar gitu? Mungkin Extrovert atau introvert. itu ya betul. Ya, lebih ke customer yang dominan sih. Dominan maunya dia yang jelasin ke lu gitu, maunya lu dengerin dia gitu. Ya, betul. Iya kan? Iya, betul. iya. Itu. Sedangkan Gue juga sering. gitu kan itu kadang kayak tantangan buat kita itu sendiri kan buat jadi sales. Kalau customer yang dominan itu dia susah buat kita arahin. Oke. Nah, Kadang dia udah cari tahu lebih dulu gitu, bahkan barang itu. soal barang itu gitu. Betul sih. Gue setuju karena gini Han. Kadang lu ketemu customer nih yang dia tuh udah pakai barang itu udah puluhan tahun. Iya. Maksudnya brand itu gitu. Heeh. Nah, sebagai kita yang kerja apalagi secara faktor usia beda jauh ya. Udah pasti dia yang lebih paham. Betul. Ya kan secara seluk-beluk ini produk. Karena dia ngikutin kan. Nah, itu yang susah mungkin maksud lu kan. Yang lu jadi balik lu kalau gue nih lu pernah denger lagunya Ari Lasso apa? Apa itu? Yang mana? Satu Yang gimana tuh? yang gue pedoman gue banget tuh. Yang gimana? Lagu gimana? Rahasia Perempuan. Ada liriknya gini nih. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah, itu sih. Itu tuh pedoman banget tuh. Dia akan jadi milikmu selama. Kan Iya. benar, lu harus sentuh tuh hatinya tuh. Karena yang gue percaya ya, ada orang yang beli tipe-tipe orang yang beli ke lu karena elunya. Betul. Bukan karena produk yang Gue setuju sih itu. Berarti ke situ kalau gue punya prinsip begitu. Apa lu sama atau punya treatment lain, punya pemahaman lain? Kalau gue sih ya tadi sih lebih ke komunikasi tetap komunikasi sih. Itu kayak lu tadi di lagu itu kan tentulah dia tepat ke hatinya gitu kan. Kalau nggak ada komunikasi ya Gimana nyentuh hatinya gitu. Ya gimana cara lu menyentuh hatinya gitu loh. Terus kayak ditambah kan mobil ini bukan barang kayak HP yang 1 juta 2 juta gitu ya nggak sih. Terus kita juga ngejual barang harus penuh kepercayaan juga, kepercayaan seseorang lah gitu kan. Ini barang harganya di atas 100 juta, di atas 1M. Nggak mungkin tiba-tiba customer datang, Mas, saya mau beli nih, gitu kan. Tiba-tiba misal gue datang, Pak, mohon izin saya mau menawarkan promo Toyota. Ternyata, oh iya Mas, boleh saya langsung beli deh. Nggak mungkin dong, kayak gitu. nggak mungkin kayak gitu dong. Nah ini harus dibangun trustnya juga gitu loh. Banget lu kalau Setiap bulan gaji itu 30 lebih itu bisa. Pak, yang ini saya punya produk. Oh iya Mas, mana nomor rekeningnya? Ada langkah-langkahnya sebenarnya buat jualan itu ya. Ada. Nah, tapi gue pengen nanya nih. Gue kan sebelumnya juga pernah jadi sales kan, cuman gue lebih lama di handphone mungkin ya. Sebelumnya ya. Nah, kalau tipe-tipe customer di handphone ya rata-rata ya mungkin yang lo bilang emang kalau misalkan customer di otomotif gitu emang karena harganya mahal gitu. Jadi orang tuh lebih nerapin kayak dia lebih mungkin percaya sama salesnya juga gitu ya untuk speknya ibaratnya kalau di handphone ya. Nah, kalau di handphone ini orang tuh kadang ya dia karena ngelihat itu modelnya bagus dan karena udah ada brand gitu. Kadang nih ya dia nggak tahu spek, cuman udah kita jelasin nih. Dia tetap kekeh maunya yang misalnya brand A lah gitu ya kan. Pak, tapi kita udah kejelasin nih speknya nih yang sesuai yang dibutuhin sama customer ya. Tapi pas udah beli beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian suka ada keluhan.
Mas ini kok kayak gini kan dari awal udah kita jelasin gitu ya. Ya, oke. Nah, kalau di otomotif apa sering kayak terjadi kayak gitu juga nggak? Kalau itu sih kalau gua gitu ya, gua selalu memfollow up. Heeh. Maksudnya ketika kan kita kan ada tahapannya kan. Iya. Gitu. Sebelum pembelian itu ada SPK, Heeh. terus delivery, Heeh. DO. Oke. Nah, habis itu kita nggak bisa ngelepas customer gitu aja. Ya, ya. Dan itu harus tetap di maintenance kan. Betul. Kayak, itu pelayanan di luar dealer sih, maksudnya Ya, ya. di luar Toyota Secara itu lebih personal kan? secara Personal, personal, ya. secara kesadaran diri sendiri gitu. Kayak Pak gimana? Kalau gue sih biasanya seminggu setelahnya. Pak gimana mobilnya enak apa enggak? Oke. Ada kendala apa enggak? Oke. Dan sampai saat ini customer gue selalu bilang aman. Paling setelah after sales-nya aja sih mereka agak bingung. Mas kalau misal kilometer servis kan servis bulan pertama itu 1000 kilometer tuh kan. Dan itu rata sih di semua mobil gitu. Di semua brand. Nah, selalu nanya gitu. Ini after sales 1000 kalau lewat sedikit gimana nih? Gitu misal Tapi kan itu lebih ke ini ya, maksud gua tuh apa? Lebih ke sebenarnya tuh dia nggak harus nanya juga kan? ya sebenarnya nggak harus kan? nanya. Cuma kan gara-gara mungkin itu bawanya dia ke elunya enak. Ya, jadi kan? selalu komunikasi aja gitu, jaga-jaga komunikasi. Di situ sebenarnya. Oke ya. Cuma Han, gue bisa jelas itu sebenarnya tergantung customer. Ya. Ya, Tergantung betul. customer-nya gimana. Ya. Kalau dia udah pemakai Toyota, Heeh. dia pasti udah tahu. Dia udah tahu Tahu, pasti. Tapi Kalau Toyota kalau Lova. pas yang new banget nih, newcomer banget yang baru make banget tuh pasti nanya. Cuma pada dasarnya sebenarnya semuanya tuh sama lah. Sama, ya. Semua pada dasarnya semua sama. Cuma tergantung orang mau yang mana. Ya, betul. Apaan? Kira-kira lu mau nanya apa? Paling yang gue mau tanya lagi sih kayak ya karena gue emang lebih ke dunia sales cuman bukan di otomotif kan, makanya gue lumayan penasaran nih dunia otomotif nih ya. Karena mungkin menurut gue ya nggak mungkin dari segi customer juga berbeda gitu tipikalnya ya. Betul. Nah kalau di HP ini menurut gue ya kalau untuk closing itu lumayan gampang banget gitu, karena emang dari harga gitu kan ya. Nah gue pengen tahu nih seberapa bisa sih ibaratnya dari sebuah orang namanya kita beli barang gitu kan, kita awalnya nggak kenal nih. Iya, betul. Tapi kita buat ngepercayaan itu tuh, maksudnya gue minta trik and tipsnya dong. Karena kan kalau emang di mobil mungkin ya itu harga ratusan juta paling murah kan. Iya. Nggak ya, mungkin kalau puluhan juta masih harga mobil second, cuman kan yang lu kerja sekarang kan ini di harga ratusan juta pasti kan minimal harganya kan. Nah gue pengen minta trik and tipsnya dong, mungkin yang nonton ini juga penasaran gitu gimana caranya gitu buat jualan gitu. Khususnya buat teman-teman yang bergerak di bidang yang sama. Ya, di bidang Apalagi sama. orang-orang yang baru masuk di sales mobil ya, itu buat belajar juga sih kita. Sama gue belajar juga. Itu gue juga punya soalnya. Ya. Coba siapa dulu terserah. Kalau gua sih gini ya, ini karena berbagi pengalaman aja. Ini dari pengalaman versi gua. Karena setiap ya apa pasti sih punya karakter masing-masing. Ya, karena setiap sales itu punya apa sih caranya, udah punya cara nyalesnya sendiri Iya, gitu. betul. Kalau gua sih lebih ke first impression-nya. Kalau Oke. di awal ya, Masih awal ya. ya. Soalnya first impression itu yang bisa ngelanjutin ke depannya. Iya, entah itu misal first impression dari cara kita sebelum kita ngobrol itu pasti kita tatap muka nih. Kita ngeyakinin aja ke orang dari penampilan kita kalau kita ngejual barang ratusan juta. Gitu. Gue bisa tambahin Itu sih sedikit yang mungkin ini. pertama sih ya, itu First first impression impression. tuh gini, kata gampangnya kalau menurut gue tuh 5 menit pertama dah. Iya. Nah, 5 menit pertama tuh gimana caranya tuh lu narik perhatian orang ini dulu. Iya, betul. Karena 5 menit pertama itu kalau lu Sangat ngaruh ya. ngaruh, karena kalau lu udah ngeblank aja, lepas itu. Lepas betul. Ini lebih ke awal. Iya. Kalau udah ke depannya tuh kalau dia udah mau dengerin tuh udah enak aja. Iya.
Masalah beli mah belakangan. Ya, kita Beli ngomong apa juga pasti didengar gitu Ya, loh. ya. Ketika first impression kita nyambung, udah enak gitu, first impression kita baik, ya itu bakal ngalir gitu aja Oke. gitu loh. Itu yang pertama ya, first impression ya. Iya. Berarti yang kedua ada lagi Jaga hubungan. jaga hubungan ya. Nah, tetap komunikasi. Komunikasi. Balik lagi ke komunikasi, silaturahmi, ya. Jalin hubungan baik lah intinya. Jalin tetap ya. hubungan baik. Itu Terus? penting Han. Gue sepakat itu penting banget karena kita tuh bisa saling membutuhkan bukan cuma dalam situasi membeli mobil. Iya, Ya, betul, Sama betul, itu kita betul. bisa mungkin bisa jadi teman, bisa jadi rekan tukar pikiran, bisa apa aja lah. Malah temen gua ada yang benerin antena customer. Serius? Iya, serius. Iya. Ada. Eh, Saking percayanya gitu loh. Dan gue pun nggak memungkiri itu akan terjadi ke gue gitu loh. Ketika customer gue minta bantuan gue, ya pasti gue bantu gitu. Kalau gue bisa ya, maksudnya selama gue bisa pasti gue bantu. Oke. jadi berarti yang pertama tadi komunikasi. Komunikasi. First impression. Pertama, First ya impression. kan. Kedua jaga hubungan. Jaga hubungan. Jaga hubungan. Ada lagi kira-kira dari lo Terus yang terakhir ya chemistry itu sih. chemistry, Chemistry. ya kan itu saling kesinambungan. Iya. Ya kan first impression, Heeh. jaga hubungan, chemistry. Kayak chemistry. Nah ini kan ini kita bicara soal sales yang udah menjalani ya, yang udah sedang menjalankan ini kan. Iya. Nah kalau gue punya tips buat newcomer ini nih, Iya, oke. yang baru masuk nih. Kalau Boleh. menurut gue bro, ini satu nih mental. Mental. Ya, Lo oke. ada di Oke, dunia oke, sales oke. marketing, lo udah harus siap tuh. Penolakan. Kepala lo tuh penolakan, pressure atasan. Iya. Ya, pressure ya pasti. Itu kita bicara sales marketing, bicara target. Ya. Apalagi Toyota, orientasinya tuh target. Ya. Target. Semuanya tuh orientasinya target. Cuma gue nggak tahu ya, mungkin lo bisa jelasin sedikit. Ada brand-brand yang dia tuh lebih ke pembentukan karakter salesnya. Oke. Jadi kalaupun ini sales baru, dibentuk dulu nih. Dibentuk karakter ya itu. Iya kan? Sampai memang benar-benar dia bisa. Iya. Dan dengan kata lain berarti dia dikasih kesempatan yang banyak nih. Iya, iya, iya. Jadi udah jualan, bulan ini nggak jualan, 2 bulan depan nggak jualan, dia masih tetap dikasih kesempatan sampai akhirnya suatu saat perusahaan itu memutuskan, nah ini memang bukan di sini jalan anak ini gitu. Iya. Oke. Kalau di Toyota enggak dong, emang target dong, dia emang benar-benar. Kalau Toyota target. emang ada target. Iya. Ada target tetap sih semuanya, semua brand pasti target target, pasti target, ada. orientasinya Ketika target, Marketing. achieve lah, achieve iya. lah, itu orientasi. Tapi di saat lu achieve, Ngalir kenceng ya. ya Iya itu ya. ada lah, Ada lah. Ada Berapa lah. digit lah ya. kencang, nggak bisa dibohongin memang. Iya. nggak kenceng juga. Variatif lah kalau itu variatif. Tapi, ya balik lagi ke gue ya, menurut gue kencang. Menurut gue, Eh, iya. Sebagai yang udah ngerasain tuh kencang. Cuma ya lu harus siap, lu mau punya lebih, berarti lu juga harus effort, lu juga harus lebih, juga. betul, Harus betul, lebih ke betul. situ. Tapi kalau buat balik lagi ke situ yang gue bilang, mental terutama kalau yang buat pendatang baru nih. Lu akan ngadepin, yang lu hadepin bukan cuma customer, bos lu juga. Kalau lu nggak pinter-pinter menempatkan diri lu, balik lagi ke situ. Kalau lu sebagai orang yang nganggap diri lu udah bisa semua, kayaknya nggak ada tempat buat Nggak ada jadi sales tempat. marketing. Enggak ada. Iya gitu sih. Karena itu mau dikritik, mau percuma lu punya potensi besar soalnya. Oke. Kalau lu ujung-ujungnya dibentak dikit, Nangis. Ngedon. Don. saya resign kayaknya. Ya. Nah itulah kira-kira ya kan. Iya, iya. Dan seleksi alam lah ya. Maksudnya nggak sih? Seleksi alam betul. Seleksi alam. Lu akan banyak banget ngelihat yang bulan ini datang, bulan depannya cabut. Ya. Pasti sih kalau Pasti itu kan? pasti ada. Tapi Selalu menurut ada. gue juga dunia sales sebenarnya luas loh. Oh, Ya, jelas. dibanding kita maaf bukannya gue mengucilkan ya atau apa ya. Ini sih pendapat gue sendiri gitu ya. Ya, oke. Kalau misalkan kayak kita contoh kerja di pabrik atau apa, Ya, itu kita bakal linknya itu aja, circle kita ya bakal itu aja. ya betul. Dibandingkan di dunia sales ya. Di dunia sales kita bakal ketemu banyak orang dan kita yang dibilang Irfan tadi, kalau misalkan kita ketemu orang baru gitu, kita bisa deketin dia, sentuh hatinya dia,
dan itu bakal kita bukan Membuka peluang. iya buka Membuka peluang peluang. untuk hal-hal baru gitu. Dan itu yang gue suka dari dunia sales ya. Dan hebatnya juga dunia sales itu ya menciptakan kayak lu bisa berkolaborasi dengan customer baru gitu. Yang gue suka sih itu gitu. Lebih ke proses jangka panjangnya. Iya, Iya. karena gini bro, yang gue lihat dari sekarang ya teman-teman gue, lulusan gue semuanya, apalagi sekarang anak-anak baru yang baru lulus gitu, yang dikejar tuh rata-rata PT, pabrik gitu. Nah, menurut gue emang nggak salah sih, Nggak namanya salah. nyari duit ya. Dari situ juga oke, lemburan oke, cuman kan balik lagi gitu. Kalau misalkan kita mindset untuk ke depan lebih jauh lagi gitu, kita pasti butuh yang namanya orang-orang circle baru gitu sih. Betul. Menurut pandangan gue sendiri itu ya. Betul. Kalau itu betul banget Han, gue setuju banget. Karena ada stigma begini, ada stigma dulu ya. Sales tuh dipandang sebelah mata, Iya. Oke. dipandang banget, Iya. dipandang sebelah mata banget. Lu di tongkrongan, Heeh. apalagi kalau sama circle lu, teman-teman lu udah kerja di perusahaan ini, perusahaan itu. Nah, Sales. Jujur ya, pertama kali gue pengen iya kan? Ngerasain sama-sama ngerasain. Tapi jujur nih gue bukan. Pertama kali gue pengen jadi sales mobil karena ada salah satu teman gue yang awalnya kita nongkrong, Iya. dia nih orang pakai mobil nih. Gue tanya, apaan lu bro? Gue jualan mobil. Wah. Ah iya langsung gitu gue kok. Iya bener. Kok bisa? Iya kan? Dan gue banyak sharing dia bilang, alah bodo amat orang mau bilang apa. Iya kan? Kerjanya halal. Iya. Ya udah baru gue nyemplung tuh. Tapi kan di situ dia dikucilkan banget karena jadi seorang sales ini. Ternyata di saat gue nyemplung, gue juga denger omongan-omongan itu. Lah kok lu sekarang sales sih? Iya nggak sih? Sales? Itu ya. Iya kan? Itu. Jangan salah loh. Iya kan? Kita mendapatkan uang halal itu penting. Ketemu banyak orang. Iya kan? Dan gak ada salahnya. Ya betul. Kenapa Nggak ada salah. kenapa dipermasalahin gitu ya? Kenapa? Ada Karena apa dengan ini itu? jujur gue juga dulu waktu sebelum masuk ke dunia sales gitu ya. Apa ya? Nganggap sales anjing sales apaan sih? Lu juga apa? Lu Iya, iya, kayak serius. orang yang Serius, pandang gua- sebelah mata malah sebelum Iya nyemplung. gitu. Sebelum gue nyemplung ya kayak sales apaan sih? Nggak enak banget dah kerjanya. Terus malu banget gue kalau harus Kumpul keluarga, tiba-tiba tanya jadi apa lu sekarang? Iya. Sales. Aduh. Tapi gue punya cerita lucu loh. Jadi gini bro, gue kan emang dari lulus sekolah gitu ya. Gue emang nyemplung di dunia sales gitu kan ya. Gue pertama waktu itu di brand Oppo waktu itu. Gue baru banget lulus sekolah itu gue langsung ke situ. Karena emang gue waktu itu emang dari almarhum bokap sih ya, emang nyaranin gue emang ya kalau mau wawasan luas kita ini ya kerja di dunia sales, di iya, bener. perdagangan gitu kan. Dan akhirnya gue nyoba tuh. Tapi kan dengan orientasi kayak temen-temen gue nongkrong gitu rata-rata kan nyari PT. Lu kerja di mana? PT. Wah keren lu kerja PT ini. Wah keren lu di PT ini gitu. PT Bonafit gitu kan. Dan gue hari pertama nih gue kerja nih. Gue tuh malu bro. Gue kerja di mall. Ada temen gue datang, gue ngumpet di bawah etalase. Anjir, malu gitu. Tapi ya pelajaran sih ya. Yang gue dapet dari situ lama-kelamaan beberapa bulan kemudian gue sangat senang dunia itu. Karena apa ya? Banyak ilmu yang kita dapat. Emang kedepannya tuh suatu saat kita bakal pakai. Kita udah tua nih, kita mau dagang apa? Kita udah tahu cara jualan kayak gimana. Ya, benar. Walaupun itu gue setuju. walaupun kayak gini, ibaratnya lu udah tua nanti nih, walaupun kita di bidang yang berbeda gitu. Lo otomotif, gue handphone gitu. Cuma namanya jualan nih kayak ya intinya tuh sama gitu. Cuma mungkin caranya aja yang berbeda gitu. Itu sih. Dan menurut gue itu yang paling sangat ngaruh sih buat gue. Makanya gue ya lumayan senang lah gue. Dunia Seru. sales tuh Seru sih sebenarnya. seru. Tapi satu, gue juga tadi mau nambahin sedikit. Ada yang bilang, gue dapet dari senior ya, nggak usah gue sebut siapa. Gue udah ngalamin dapet senior bro, yang karakternya buruk, bener ya, sama karakternya bagus, karakter secara jualannya. Jadi ada yang misalnya yang karakter buruk nih. Ini lu pasti temuin di circle pekerjaan lu sebagai seorang sales. Dia tuh ngehalalin segala cara intinya dia bisa jualan. Iya, betul. Pasti itu banyak itu. Di Gue setuju. Gue pernah
hampir pukul-pukulan. Karena itu memang benar, bukan benar ya, apa ya? Memang benar banyak orang bilang, tapi gue gak setuju ya. Sales tuh banyak trik, iya kan? Banyak trik lah, banyak trik. Tapi banyak trik ini bukan berarti lu harus ngebohongin orang. Ya itu ya banyak banget Iya, tuh yang kan? terjadi di gua. Banyak akal bulus. Iya. Nah ini gue gak setuju stigma itu soalnya. Yang bilang gini. Dan gue pernah dapet bos yang begitu. Iya. Itu tuh hampir, wah gue cabut gue. Tapi akhirnya dia yang cabut. Gue tentang sampai atasan banget itu. Gak bisa lu jualan, kalau menurut gue tuh gak bisa lu jualan terus harus ngebohongin orang. Gak bisa. Wah, gue gak bisa. Nurani gue tuh getar bro kalau harus. Iya gak sih bro? Soalnya kan kalau jatuhnya kalau kan banyak yang bilang kayak gitu ya, kalau lu pinter lu sales, apalagi teman-teman kita ya. Lu pinter lu sales, pinter ngebohong. Pinter ngebohong. Jadinya begitu karena Jadi image. Iya. anjing memang. Tai. Itu tuh definisi memang lu punya uang, lu punya kuasa. Itu loh kayak Iya, Pemikiran iya. gua tuh. tai. Bener kan? Iya. Nggak tahu lu pernah nemuin karakter yang begitu ya? Pasti semua ya. Pasti Wah. ada. Kayak gini, misal customer terus, Mas bisa aja nih trik salesnya, bukan trik sales itu, tapi Terus, emang salesman, iya, as a sales ya emang kayak gitu. iya Harus. meyakinkan. Lagian kan kita juga, Tapi ada Gini. batasannya sih. kita kan ngasih tahu ke customer gitu, kalau cara yang terbaik tuh kayak gini gitu, iya nggak? Betul. Cara terbaik tuh ya dengan apa yang kita tahu gitu. Gue terima kalau atasan tuh masih ngasih pandangan tuh yang positif. Ya, positive Ya, vibe. walaupun caranya ngebentak, Ya. gue masih lebih respect yang begitu. Iya. Yang terang-terangan, goblok nggak bisa jualan, iya kan? Iya. Dibandingkan lu gini aja. Iya. Nah, lu paham lah ya? Iya, maksud gua? Iya. Lu gini aja, ntar bilang ke bapaknya gini aja. Ntar lu coba lah, lu bawain cewek lah bapaknya gitu. Iya. Wah, gue Udah nggak beres, udah nggak beres tuh, udah nggak beres. juga yang pakai cara itu. Tapi gue bukan tipikal yang begitu. Iya. Gue masih percaya kalau kita meneranginnya oke, tepat hatinya kita sentuh, orang itu pasti bisa. Pasti. Percaya sama kita. Pasti percaya. Karena yang gue dapat ya setelah cukup lama di dunia sales ya, reputasi itu penting bro. Penting Iya. banget itu ya. Itu reputasi. Jadi di saat lu cacat nih, Heeh. kalau lu udah cacat aja, apalagi masalah kejujuran, Udah. kayaknya udah nggak bisa udah nggak ada tempat lagi buat lu. Reputasi ini, makanya itu selalu yang gue jaga. Gue bodo amat dibilang goblok nggak bisa jualan. Tiap hari. Ya gitu ya, ya gitu ya. Gue telan, gue masih bisa telan. Yang penting jangan sampai lu ngerendahin harga diri gue aja nih. Iya kan? Iya betul. Kalau masih dalam hal lingkup pekerjaan, gue terima. Oke. Dan gue sering digituin. Gue dulu waktu terjun banget awal-awal, Iya. 4 bulan gue gak jualan bro. Gimana toh coba bro? Dan dipertahanin. Nah itu dia. Tapi kan ya itu balik lagi, gue mau belajar, ternyata evaluasi gitu loh. Kesalahan gue Evaluasi. ternyata, oh ini, kesalahan gue ternyata ini. Tapi gini bro, gue pengen tanya banget nih, lu kan kebetulan di Toyota nih. Iya. Menurut lu nih ya, mobil Toyota the best. Nah 2023 sama-sama ya? Sama-sama lu, Farhan, Irfan, gua. Nyebutin nih. Kalau gua coba. Avanza sih. Lu nih, Avanza. Avanza tuh the best tuh ya. Best. Apa tuh kenapa? Kenapa Avanza tuh the best? Soalnya ketika lu apa sih kalau untuk sekarang ya, maksudnya Avanza ini kan waktu keluar ini kan dengan harga yang murah lah jatuhnya dan Keluar pertama kali kalau nggak salah 2006, 2004. ya pokoknya Antara itu. tahun-tahun 2000-an bawah, 2000-an awal kan. Terus karena itu harganya murah, terus LMPP dengan mobil 3 baris gitu ya, mobil keluarga. Itu benar-benar target pasar di kita sih. Itu sih makanya gue bilang the best. Sekarang satu keluarga ini dalam maksudnya di Indonesia gitu ya,
satu rumah itu bisa berisi 5 orang. Iya, Itu iya. mungkin paling sedikit ya, paling sedikit lah 4 orang lah gitu kan. Ditambah dengan kalau misal kita liburan dengan barang bawaan yang lumayan banyak. Nah, Itu dan itu udah pasti. Avanza pilihan paling tepat. Avanza pilihan paling tepat. Terus ketika orang nyebutin brand mobil, pasti yang pertama disorot Toyota. iya. Ah, Gue juga Iya kayak kan? gitu. Gue yang Iya kan? awam dari otomotif ya. Iya. Gue pasti nyebutnya Pasti nyebut apa? Iya, Toyota. iya benar-benar. Setuju gue. Ketika lu nyebut Toyota, yang keluar di pikiran lu pertama apa? Avanza. Avanza, iya sih. Pasti sih. Feeling gue ya. Soalnya itu benar-benar mobil the best buat gue. Murah, berkualitas, Kualitas. Fitur juga udah oke ya. fitur udah oke sekarang. Terus tampilannya juga dibanding LMPP kompetitor Gue tambahin, keren sih. sorry. The best sama impian lu lah. Nah, Lu mau punya yang mana? Ayo gitu kan. Kalau Masing-masing impian satu. ya. Kan the best bukan berarti impian, bisa jadi impian juga. Ya. Bisa jadi ya yang lain Nah. gitu kan. Nah, gue juga itu. kalau gue gini ya, kalau gue kan nggak terlalu ngerti nih otomotif. Mungkin gue impian aja ya dari ini ya. Coba ya Dari- tadi kan udah nih Avanza. Impian ya. Impian lu apa dah? Lu mau punya mobil Camry apa? sih. Camry. Anjir, gampang. Camry. Iya. Tapi ya lo Camry itu kan selalu kalau pertama gue dengar pasti gue pikir pejabat. Nggak tahu kenapa ya? Kenapa ya kalau udah Camry tuh pejabat aja, pejabat mau bupati. Soalnya ini sih dia eksekutif. eksekutif. Dia lebih ke eksekutif. Orang-orang penting lah intinya ya Orang di situ penting. ya. Malu dah. Ya kalau gue sih ya mungkin banyak orang juga yang pengen sih. Kalau gue emang ya Alphard sih, gue pengen banget sih. Kayak supir, gue duduk di belakang, udah. Santai. Santai, relax. Like a boss. Like a boss aja gitu ya. Biar kelihatan kaya juga, enggak juga. Tapi emang itu impian gue juga sih. Gue pengen Alphard aja sih. Kalau di Toyota ya. Jadi nih, Irfan the best Avanza, impiannya Camry. Camry. Ya. Itu 2,5 cc-nya, 2.500 kan Camry. Ya, 2,5. Lu Alphard ya. yang lux lah. Ya, betul itu. Gue nih, Ya, lo apa tuh? menurut gua produk Toyota yang paling the best tuh Innova. Gua nggak tahu kenapa itu kalau setahu gua ya itu chassisnya sama kayak Fortuner. Ya. Kaki-kakinya tuh enak banget itu mobil. Menurut gua tuh the best banget itu. Wah, Innova. gua punya kesan lah sama Innova inilah. Ada memori Ada sendiri. memorinya. Yang Innova ini tuh Ah. yang barong bro. Yang baru. 2010 tuh. Oh iya, tahu gue itu ya. Barong. Ah. Wah itu mobil Diesel. diesel. Ya. Wah kencengnya dapet. Iritnya dapat. Iritnya dapet, wah kekernya dapet, gila sih itu. Tapi kalau mau dibilang mobil impian gua tuh Toyota Supra. Iya. Iya sih. Keren Itu keren banget, tahu anjir tuh. gue tahu itu. Wah, Kenapa lu suka sama Toyota Supra? nggak tahu, gua suka aja. Kayak ngerasa cocoknya lu mobil impian lu gua pakai sekarang gitu. Dua mobil impian gua, Toyota Supra sama satu BMW M4 GT. Lu tahu Need for Speed nggak? Iya. Mas Wanter. Lu kebanyakan Rasa. nonton PS kayaknya. Suka banget gua. Suka banget. Tapi ya itu, kalau balik lagi ke Toyota tuh yang gue suka banget tuh, yang impian gue suatu saat gue punya Toyota Supra. Wah, itu menurut gue tuh the best, bro. Kalau gue sih Camry ya. Kenapa Camry ya? Camry tuh satu kelihatannya eksekutif itu. Kelihatannya lebih ketika lu turun tuh kayak ada nggak tahu sih, kayak berwibawa aja gitu sih. Lu bayangin kalau gue bilang gitu. Enggak sih. Begitu lu turun mobil, Apalagi set, lu diri gitu. pakai setelan Jas gitu gitu ya. Gitu kan, dengan Eksekutif eksekutif muda gitu. Gila. Terus kayak, wih, langsung begitu keluar lu langsung pakai kacamata. Ini gila. Anjir, lebay banget. Cok. Enggak apa-apa. Tapi ini khayalan tuh. Tapi emang Camry gua suka karena sedan juga sih. Karena gua suka mobil-mobil CPR. Tapi tar dulu deh, gue pengen nanya deh. Avanza sekarang sama Veloz sudah dulu kan nyatu ya kalau nggak salah. Iya, kenapa sekarang? Lu tahu nggak infonya, bro? Buat Kalau sharing-sharing juga nih soalnya. Kalau itu emang sengaja dipisahin sih. Oh, dipisahin sekarang? Sengaja dipisahin. Jadi sekarang punya- Avanza, Veloz Veloz ya. Oke. Jadi dia punya kelasnya tersendiri sih kayak kelasnya gitu. masing-masing. Kan kalau Avanza ini kan lebih ke
Dua-duanya mobil keluarga. Heeh. Cuman kalau Avanza ini lebih ke sederhana sih. Sederhana. Ya. Kalau Veloz ini dia udah lebih banyak fiturnya. Oh, fiturnya Iya, deh. fiturnya banyak. Oke. Iya, oke. Ya itu aja sih yang bedain. Ngebedain ya. Itulah ya. Kira-kira Alphard, Avanza, Camry, gua, Innova, Toyota Supra. Nah, Bismillah tahun depan punya lah ya salah satu dari itu ya. Omongan kan doa bro. Amin, amin. Ya, percayalah. Dengan hayalan kita, omongan kita hari ini. 900 juta, 100 M. Yang Supra. Camry. Supra keluar lagi nggak sih? Udah enggak deh. Udah nggak ya? Tapi ya itulah kira-kira tuh bincang-bincang soal Mobil Toyota impian ya. aja, mobil impian Ya. Toyota ya. Impian lah ya. Pokoknya gua berdoa buat lu semoga sukses terus. Ya, amin. Kan ya kan. Ya, Kita saling support lah. support ya. Kita saling support. Nih buat teman-teman yang mau, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang kira-kira mau nyari mobil Toyota, Ya, bisa nih sama bisa, ya. kita nih. hubungin Irfan Toyota Cibubur. Setiajaya Cibubur. Irfan Setiajaya Toyota Cibubur. Nanti hubungin aja di nomor ini nih Ada buat nanti info, di Instagram. Saya kira. info produk, promo sama test drive, trade in itu nanti Irfan layanin. Iya. Nanti nomor telepon boleh dicantumin nggak? Kali aja ada yang mau atau dari IG aja. Boleh dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh ya? Dua-duanya boleh. Nanti kita cantumin aja di bawah ini. Bro, makasih banyak. Siap. Lu udah mau datang ke tempat gua Waduh. tuh. Tempat kita berdua nih. Waduh, gua paling males nih kayak gini. Aduh. Selalu ada perpisahan gitu. Anjir. Gua selalu sedih gua kalau sama perpisahan tuh. Paling gak mau sebenarnya gua. Paling seneng sama prospek. Prospek, insentif udah turun. Mudah-mudahan kita ada sesi berikutnya buat kita ngobrol begini lagi. Tapi gua akuin dia seru banget orangnya. Asik sih. Karena gua ini perdana loh gua ketemu sama dia. Mungkin kalau lu kan udah kenal ya, cocok gua sama dia. Nyambung, enak, asik orangnya. Emang udah pas bagi seorang sales. Iya, ada tuh. jiwa dia sih kayaknya sih. Daya tarik itu penting Iya, soalnya. ada jiwanya dia banget. Karisma lah. Lu Iya. karisma lah. Iya. Menurut gue, bro. Karena apa yang nggak gue ini nih, gue sorry ya, gue masih penasaran soalnya. Gue tuh selalu terkendala sama bahasa. Iya. Gue tuh logat gue, lu tau Masih Manado ya? Iya. masih agak kental-kental logat Manado jangan gua. Iya. Tapi ya balik lagi, yang penting kan komunikasinya jelas kan. Komunikasinya Iya, betul. Yang jelas. penting apa yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik. Iya. Betul. Gitu sih balik lagi. Itu nih buat teman-teman juga yang Iya. ngerasa kok logat gua nggak kena nih logat Iya. Jakarta nih. Iya kan nggak harus bro. Yang penting Nggak harus. komunikasinya Yang bagus. penting tersampaikan. tersampaikan apa maksud lu tuh ke orang itu nyampe. Iya. Itu sih, iya kan. Ya buat tambahan sedikit aja lah. Sama satu sih, gue terakhir mungkin saran dari gue ya untuk anak-anak yang baru lulus atau yang masih takut di dunia sales ya, balik Iya. lagi ya. Ini banyak banget terjadi bro, kayak teman-teman adik gue gitu, kayak gue ngeliatnya tuh kayak pada takut masuk sales. Bukan takut Gengsi, karena gengsi, ya gengsinya gengsi. gede. Karena gini, menurut gue jangan takut lah, sama-sama halal, sama-sama kita buat mata pencarian, dan satu yang paling penting ilmunya itu dunia sales akan kita pakai ketika kita nanti usaha kita ini. Karena Betul. gini, menurut gua kita nggak mungkin selamanya kerja di PT, pabrik dan lain-lain ya, bukan mengucilkan ya. Ini pendapat gua. Karena ya pasti lu pengen lah ngerasain lu punya barang-barang mewah, ini mewah, rumah mewah dan lain-lain. Satu kunci lu kalau kerja di PT, kalau lu nggak bisa cari muka ya khususnya ya. Di PT itu cari muka gede banget bro. Sumpah, temen-temen gua banyak banget yang lu kesahnya tuh pas kerja di PT tuh kayak gitu. Kalau kita nggak bisa cari muka ya susah, kita bakal Ya, terusir lah ya pokoknya gitu. mungkin positifnya kalau di PT itu lo harus bisa maintenance Iya. keuangan lo. Nah, Iya nggak sih? Betul. Keuangan lo tuh harus benar-benar pinter lah. iya. Kita kalau ngebahas itu bakal panjang. Panjang, bakal Soalnya tuh panjang. sales, lu sampai bener-bener bisa, uang banyak, Iya. ya kan? Amin. Godaan banyak. Godaan Gue pernah banyak. nyemplung, lu pasti Amin. pernah nyemplung. Amin ya Allah. Semoga Mudah-mudahan duit banyak. anak-anak teman-teman yang mau kerja jangan sampai nyemplung banget lah ya. Jadi sales sudah paling enak. Iya ya. Nah, ini sih Yang gitu. penting satu bro, sebenarnya tuh tujuan kita bikin ini salah satunya tuh buat motivasi teman-teman di luar sana. Iya. Sharing Biar juga sih. gerak aja. Iya. Gerak ya benar-benar. Jangan Daripada sia-siain masa muda lu cuma dengan baik kebanyakan rebahan. Iya. ini mungkin sebelum Kagak ada otaknya. sebelum gimana? ini ya sebelum apa sih
gue mau nambahin dikit gitu buat teman-teman yang susah nyari kerja gitu, maksudnya kayak gue pengalaman pribadi gue nggak pernah kerja di PT. Sama gue juga. Alasannya mungkin gue nggak tahu kenapa, mungkin Tuhan nggak ngizinin gue kerja di PT gitu loh. Jalan Dalam kita artian udah ke ini situ PT, sih. PT tuh kita sebenarnya PT dalam artian bukan yang orientasinya target ya. Ya, maksudnya kayak kerja pabrik lah, karena kalau disebut PT pun ya jadi juga PT. Ya kan gitu maksudnya. Kan kalau untuk familiarnya ketika lu lulus kerja lu kerja di PT. Cuman itu kan balik lagi ke diri masing-masing. Ketika lu nggak diterima dimanapun, cuman sales yang bakal nerima. Pokoknya buat gue tantangin nih teman-teman yang punya mental kerupuk, coba masuk. Itu kebentuk loh itu. Antara lu kebentuk sama lu terpuruk sebenarnya. Iya betul. Tapi gue sebagai orang yang milih gue mau bangkit, gue mau fight tuh orang-orang yang anggap gue remeh. Ya kan, gue nggak mau dipandang remeh. Tapi tunjukin kalau lu bisa. Jangan ngomong doang. Ngambek, pengen keras-kerasan, nggak ada gunanya. Posting time. Jadi itulah, ikutin alurnya, jangan kebanyakan ngeluh. Dan gengsi sih dikurangin sedikit. Gengsi hilangin. Kita kerja buat keluarga, kita kerja buat orang tua, buat istri, buat anak. Gak makan bro. Gengsi nggak makan. Gengsi nggak makan. Ingat bro. Rumah pada mau roboh. Ayolah cepat bangkit semuanya ya. Rumah nih, ini udah mau roboh nih, tinggal 1 tiang doang nih. Itulah yang bisa kita sharing. Makasih banyak bro. Ya siap. Thank you banget ya. Sama-sama. Jangan kapok. Lu gak usah nepok-nepok dua-duanya gitu apa? Jadi takut ya? Gue jadi merasa ini. Gue kan nggak tahu nih lu berdua selama ini ngapain. Udah pakai gue thank you banget ya sama lu ya. Oke, Jangan siap. kapok. Sama-sama. Mungkin teman-teman semua juga banyak belajar nih dari si Irfan ya. Semoga bermanfaat. Sharing. Mungkin kalau ada omongan gue yang salah juga mohon maaf. Omongan Grey salah juga mohon maaf. Irfan pun juga begitu. Ya. Ya udah oke. Thank you semua yang udah nonton. Sebab itu pangeran, agama nomor 1, Podcast nomor 2. Bye bye. One Piece nomor 3.